Halo sobat, bayangkan sebuah malam sunyi di jantung Jakarta. Di halaman Istana Merdeka yang megah dan penuh sejarah, tampak sosok Presiden Abdurrahman Wahid, atau yang akrab kita kenal sebagai Gus Dur, duduk santai di kursinya. Tapi malam itu berbeda, bukan tamu negara, bukan pula pejabat tinggi yang datang, melainkan sosok tak kasat mata, jin penjaga istana yang dipercaya telah ada sejak masa kolonial Belanda. Inilah kisah mistis yang jarang terungkap ke publik. Sebuah pertemuan tak biasa antara pemimpin bangsa dan makhluk dari dimensi lain. Gus Dur, dengan karisma spiritualnya yang unik, tak hanya berbicara politik dan kebangsaan pada rakyat, tapi juga pada penjaga alam gaib yang setia mengawasi istana. Apa yang sebenarnya dibicarakan Gus Dur malam itu? Mengapa jin tersebut memilih muncul di hadapan sang presiden? Dan bagaimana Gus Dur merespons dengan tenang dan penuh wibawa? Simak kisah lengkapnya. Gus Dur dan jin penjaga istana, kisah mistis yang menggetarkan. Sebuah cerita yang akan membuat Anda merinding sekaligus tersenyum. Untuk itu sebelum kita bahas, mari subscribe, like, and share channel ini, agar bisa membagikan kisah dan cerita lainnya. Suatu malam di awal masa kepresidenannya, Gus Dur tiba-tiba meminta ajudan dan staf istana untuk tidak mengganggunya hingga pagi. Ia memilih duduk sendirian di beranda Istana Merdeka, ditemani secangkir teh hangat dan tatapan mata yang menembus gelapnya malam Jakarta. Banyak yang tak tahu, malam itu Gus Dur merasakan kehadiran tamu lama, makhluk halus penjaga istana yang diyakini sudah ada sejak zaman Belanda. Jin tua itu, menurut cerita, bukan sembarang makhluk. Ia penjaga wilayah kekuasaan, makhluk halus yang selalu hadir saat pergantian pemimpin. Gus Dur, dengan ketenangan khasnya, tak gentar. Bahkan, menurut seorang petugas istana, ia justru tersenyum dan menyapa dengan lembut. Saya tahu kamu sudah di sini lama, tapi sekarang saya yang jaga negeri ini. Mari kita saling menghormati, katanya pelan, seolah berbicara ke udara. Ajaibnya, angin yang tadinya berputar kencang mendadak tenang. Aroma dupa samar tercium dari arah taman belakang, padahal tak ada seorang pun di sana. Esok paginya, Gus Dur menceritakan kejadian itu sambil tertawa. Jinnya baik kok, cuma pengen kenalan aja. Mungkin heran, kok presidennya ndak bisa lihat. Katanya santai. Cerita ini menyebar dari mulut ke mulut, dianggap sebagian sebagai mitos. Tapi bagi banyak orang yang mengenal Gus Dur, kisah ini bukan isapan jempol. Gus Dur memang dikenal memiliki mata batin yang tajam dan hubungan akrab dengan alam gaib, bukan untuk ditakuti, tapi untuk dihormati. Kisah Gus Dur dan jin penjaga istana, bukan sekadar cerita mistis. Ia adalah simbol bagaimana Gus Dur memimpin dengan ketenangan, rasa hormat, dan jiwa spiritual yang dalam. Di tengah logika politik, ia tetap mengakui dunia yang tak kasat mata, menjembatani yang nyata dan yang gaib, seperti ia menjembatani perbedaan di negeri ini. Itulah kisah mistis penuh makna antara Gus Dur dan jin penjaga istana. Sebuah pertemuan yang menggambarkan kebijaksanaan dan spiritualitas seorang pemimpin. Jika kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Dukung terus kami untuk menyajikan kisah menarik lainnya.